Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Para pemirsa Kampusku TV yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan terkait dengan pasar modal syariah. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita memahami bagaimana definisi daripada pasar modal. Jadi sebelum pasar modal syariah, kita alangkah baiknya mengetahui bagaimana sih pasar modal tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU-PM. Ini tentang pasar modal dalam bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 13 yang menjelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini adalah pengertian terkait pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Secara umum, pasar modal adalah merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan untuk menjual efek-efek di pasar modal yang disebut emiten. Sedangkan pembelinya disebut investor. Jadi pasar modal perusahaan yang menjual barang atau menjual dana atau efek-efek pasar modal itu disebut emiten, sedangkan pembelinya itu disebut investor. Para pemirsa yang berbahagia, kita ketahui tentang pasar modal, sekarang kita memahami bagaimana sih pasar modal syariah. Secara lebih luas, pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi secara luas kita ketahui bahwa pasar modal syariah itu pasar modal yang tidak bertentangan dengan larangan-larangan syariah, atau pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI. Ini secara lebih luas. Dan kita ketahui dari pasar modal syariah itu ada efek syariah, yaitu produk syariah yang berupa efek yang peraturan pelaksanaannya, akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini jelas. Jadi efek itu adalah produk-produk dari pasar modal, sedangkan efek syariah juga produk-produk dari pasar modal syariah. Jadi kalau pasar modal itu efek-efek yang telah diperjualbelikan, sedangkan efek syariah itu adalah produk-produk dari pasar modal syariah. Sedangkan efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia yaitu meliputi 1. Saham syariah, yang kedua adalah sukuk, yang ketiga adalah reksadana syariah, yang keempat adalah EBA atau efek beragunan aset syariah, yang kelima dire, dana investasi real estate syariah, yang keenam adalah efek syariah lainnya. Ini ada 6
kurang lebihnya mungkin ada produk baru juga, tapi ini yang saya sampaikan ada 6 dari produk-produk atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pasar modal syariah. Para pemirsa yang berbahagia, sedangkan kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu sesuai dengan fatwa di DSN MUI nomor 80 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 Romawi garis miring 2011, yang mana pasar modal syariah tidak diperkenankan atau dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur yang pertama adalah tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Nah, ini seorang penjual jadi memberi informasi kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu bagus, yang sebenarnya itu ada unsur cacat tapi tidak diperlihatkan cacatnya, dan ini akan menjadikan kekecewaan bagi seorang pembeli. Nah, ini namanya tadlis, sehingga pasar modal syariah tidak diperkenankan untuk menjual produk yang mengandung unsur tadlis. Yang kedua adalah taghrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Jadi orang lain itu dipengaruhi untuk membeli barang tersebut tapi dengan cara berbohong, sehingga orang yang akan membeli itu yang sebenarnya tidak tertarik sehingga menjadi tertarik untuk membelinya. Ini taghrir, juga tidak diperkenankan. Yang ketiga adalah tanajus atau najis, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Nah, ini ada seseorang yang pura-pura membeli, artinya dia memang tidak berminat untuk membeli pada barang atau objek yang telah diperjualbelikan, dan di situ juga ada orang banyak yang ingin membeli. Nah, dia yang pura-pura membeli tapi tidak bermaksud membeli dengan menawar harganya lebih tinggi. Nah, sehingga barang atau sesuatu yang telah dijual tersebut itu harganya menjadi tinggi. Akhirnya orang yang berminat ingin membeli, dia membeli lebih tinggi lagi. Ini yang tidak diperkenankan dalam pasar modal syariah. Yang keempat adalah unsur ikhtikar. Ikhtikar itu istilahnya kayak penimbunan. Jadi membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harga yang lebih mahal. Jadi masyarakat ingin membeli barang tersebut, barangnya langka, ya ini karena ini langka maka harganya menjadi mahal. Kemudian seorang penjual menimbunnya atau tidak menjualnya pada saat itu, dan dia akan menjual pada saat harga yang lebih tinggi lagi. Nah, ini akhirnya menjadikan kekecewaan juga bagi seorang pembeli untuk membeli barang tersebut karena harganya melambung tinggi. Selanjutnya, yang kelima adalah hishi, yaitu satu bentuk tadlis. Ini agak mirip tadlis. Ada unsur menyembunyikan kecacatan barang, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan, keistimewaan barang yang dijual, serta menyembunyikan kecacatannya. Nah, ini sama seperti tadlis tadi. Yang keenam adalah hoben, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang atau objek yang dipertukarkan dalam suatu akad
baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Ini ada suatu barang, ada dua barang ya, yang di situ dipasarkan, diperlihatkan pada pembeli, yang sebenarnya barang itu tidak sama. Jadi antara kualitas dan kuantitasnya tidak sama. Tapi dia yang penjual itu mengelabui bahwa barang itu sama. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Karena kriteria atau dalam bentuk kualitas dan kuantitas barang tersebut tidak sesuai atau tidak sama. Yang ketujuh, yaitu bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki. Nah, ini ada seseorang penjual menjual barang tapi barang itu tidak ada padanya atau tidak dimiliki oleh si penjual tersebut. Artinya barang yang telah dijualkan itu milik orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan karena memang dia tidak memiliki barang itu, yang nanti akan menimbulkan sebuah kekecewaan bagi pembeli dan yang memiliki barang yang asli, yang awal atau yang asli ini juga tidak diperkenankan di pasar modal syariah. Kemudian terakhir adalah riba. Ini riba kita ketahui semua, bahwasanya riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Ini misalkan ada orang yang dipinjami atau diberi pinjaman, kemudian yang pinjam harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih dari uang yang dipinjamkan dari awal tadi, karena terpaut jangka waktunya yang beda. Ini karena jangka waktu 1 bulan, maka dia mengembalikan uang yang telah dipinjamnya harus lebih dari uang asalnya. Nah, ini riba tidak diperkenankan juga. Para pemirsa Kampusku TV yang berbahagia, itu tadi sekilas tentang pasar modal syariah. Hanya gambaran-gambaran saja yang saya sampaikan, dan lebih detail dan jelasnya dari macam-macam efek pasar modal syariah dan lainnya, baik aturan pasar modal atau segi manfaat dan tujuannya, nanti kita sampaikan di event-event lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan pada saat ini ada manfaatnya dan kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.